ada 4. Ini jalan kepada Allah dalam tubuh manusia. 1, jalan syariat. 2, thariqah. 3, hakikat. 4, ini jalannya. Jadi dalam tubuh manusia ada 4 jalan menuju Allah: syariat, jalan hakikat, thariqat, jalan hakikat, 4 jalan makrifat. Jalan syariat itu kepada Rasul, jalan thariqat itu kepada Rasul, hakikat dan makrifat. Adapun jalan syariat itu adalah perkataan. Jalan syariat itu adalah perkataan, thariqat itu jalannya. Nanti kita bahas. Hakikat itu kediamannya. Hakikat kediamannya. Makrifat itu adalah kelakuannya. Masih ngambang ya, tapi kita coba. Lalu syariat itu jadi apa kepada kita? Thariqat itu jadi apa kepada kita? Hakikat itu jadi apa kepada kita? Dan makrifat itu jadi apa kepada kita? Dan zikirnya apa? Syariat itu adalah jadi tubuh kepada kita. Zikir tubuh adalah la ilaha illallah. Zikirnya la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu tubuh syariat. Lalu thariqat itu adalah hati. Zikirnya Allah Allah. Zikirnya Allah Allah. Maka disebut ismu zat. Apa namanya? Ismu zat. Hati. Mana hati? Hati mana? Di sini hati. Hati adalah kehendak. Maka nanti ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir, ada Muhammad zahir, ada Muhammad batin. Tidak sampai dia. Hati adalah kehendak. Pada saat dia masuk merasai sekalian tubuh disebut nyaman. Pada saat dia keluar di tubuh disebut nafas. Pada saat dia berkehendak disebut hati. Hati kehendak. Yuk. Hakikat adalah nyawa. Zikirnya ya Allah. Zikirnya ya Allah. Mana nyawa? Nyawa mana? Nyawa apa? Nyawa itu mana? Huruf akhirnya A, huruf keduanya S, huruf ketiganya A, huruf pertama sini terasa. Merasai nyawa pada manusia. Melambat kita ya. Ini kajian hakikat ke atas. Bukan thariqat, apalagi syariat. Lalu makrifat itu jadi apa kepada kita? Ternyata makrifat itu adalah
rahasia. Zikirnya, zikir rahasia adalah tadi ya Allah, betul. Zikir rahasia adalah Yahu. Ada yang tahu rahasia? Rahasia tahu? Al-insanu sirru wa sirru sifati wa sifati lahu. Al-insanu sirru wa ana sirru. Bermula insan itu rahasiaku, aku rahasianya. Rahasia adalah tahu rahasia? Belum pernah dikaji ya? Rahasia. Zat pada Allah rahasia di manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Apa rahasia? Nanti kita coba bahas. Zikirnya Yahu. Maka begitu maknikum, udah satu sifat ketuhanan di situ, disertai hayat, ilmu, iradah, sami, basir, kalam. Kapan maknikum? Di pangkal zakar namanya wadi, di dalam zakar namanya masih, di ujung zakar tergantung namanya mani. Masuk ke rahim ibu, maknikum, udah satu Tuhan, sifat ketuhanan. Paham? Rahasia. Maka tidak ada dia saat maknikum yang lain kecuali Yahu. Itu khusus kajian nanti ya. Itu Pak, sampai gini caranya. Lalu zikirnya la ilaha illallah. Mana istananya? Zikirnya Allah Allah. Apa istananya dalam tubuh? Zikirnya ya Allah. Mana istananya? Rahasia Yahu. Mana istananya? Jadi 4 jalan dalam tubuh menuju Allah. Istananya tubuh di syariat adalah lidah. Lidah itu istana. Makanya digunakan nih perkataan as-sidqu bil qalbi. Membenarkan yang di hati tidak akan pernah berwujud kalau tidak sadar di sini. Sehat, sehat. Jatuh, jatuh. Sehat. Lalu hati tetap istananya hati. Nyawa istananya tetap nyawa. Berarti meliputi kulit jasad. Lalu rahasia dia adalah kulli jasad. Nah, ini kalau kulli jasad macam apa? Itu istananya. Lalu lidah berasal kejadiannya dari apa? Hati di level keluarga kejadiannya berasal dari apa? Nyawa kejadiannya dari apa? Hati rahasia berasal dari apa? Istana lidah kejadiannya berasal dari air. Air. Makanya sedikit kalau dibawa ke dunia, di dunia ceritanya Pak, berkat kalimat la ilaha illallah, Allah tuh sedikit air. Paham? Air. Apa sakitnya? Ada air putih. Syariat. Istana lidah adalah air. Kok lain lo kajian ya? Tapi ngaji Pak ya. Ngaji.
Lalu hati kejadiannya adalah angin. 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 Ini pertanyaannya nanti, air yang mana? Apakah angin, air hujan, air embun, air apa tuh Pak? Air minyak tuh atau nanti kita bahas. Angin kejadiannya angin yang mana? Ya, mana dia? Apakah angin utara, angin barat, angin kentut? Nanti kita bahas. Lalu nyawa kejadiannya adalah bumi. Bumi. Nanti bumi itu di mana tubuh? Jika mulai ini air di mana di tubuh kita? Angin itu di mana di tubuh kita? Bumi di mana di tubuh kita? Ya, sudah sampai kepada hakikat. Masih di level makrifat. Kejadiannya adalah berasal dari api. Maka makrifat kejadiannya berasal dari api. Api beralif. Ini Pak, gedung besar, masjid gagah, berdiri api di sini. Hanya satu yang berdiri, hangus semua. Makrifat. Jadi kalau ayanda ingat umpamanya Nur Hayati, hanya satu yang berdiri. Tidak ada beribu bernama Nur Hayati, hanya satu yang berdiri, api. Kalau sempat ada dua berdiri, tidak jadi makrifat, karena dia api, tidak ada yang berdiri dibuatnya. Paham? Paham? Dibilang apa namanya Mama? Payakumbuh, soliki. Takkan pernah nampak guguk, takkan pernah terlihat kurangi kecuali soliki. Berdiri dia satu di api. Maka kalau api dari lana makrifat api kejadian. Timbul pertanyaan lagi. Air itu jadi apa kepada kita? Ya, angin itu angin yang mana? Jadi apa kepada kita? Bumi itu bumi yang mana? Apa kepada kita? Api itu api yang mana? Apakah api asmara? Atau api kejora? Atau api obor? Air itu adalah pada Muhammad cahaya Nur Muhammad. Itulah air. Mana cahaya Nur Muhammad? Tahu cahaya Nur Muhammad Pak? Di mana letak cahaya Nur Muhammad? Maka kalau berjumpa ya orang yang ditengok pertama apa? Nih. Maka yang menjadi tanda ahli ibadah abid, ininya yang hitam. Bukan sininya yang hitam. Kalau sininya yang hitam itu namanya mamupu namanya Pak. Yang sujud tuh kening dengan hidung, bukan jidat. Jadi tanda ini kan ditengok. Kusiko ini hitam. Nampak Pak? Yang berilmu dan tidak berilmu menyerupai. Sujud orang sujud lah. Kalau kan hitam di siko macam ikonya. Ini hitam ya. Cahaya Nur Muhammad. Angin itu adalah
nafas Muhammad. Maka di level itu pemahaman di kajian ma'rifat, hu Allah. Paham? Hu Allah. Jadi kalau kamu berdiri solat tu minimal ampas wa tanafas. Hu setiap yang keluar makrifatnya tidak dibaca. Jangan bilang hu, tidak penting. Cukup paham dalam hati hu, yang masuk Allah, itu dia. Allah. Tapi kalau tidak sampai di kajian ini hanya menyerupai jauh panggang dari api, tidak lebih daripada nanti muaranya sombong paling bawah, di atas itu mujub, puncaknya ria. Kalau tidak kan cenderiko solatnya ria. Angin pada nafas. Paham? Lanjut. Bukan lain kaji, bukan lain, memang dikaji ya. Lalu bumi itu mana? Di nafas. Nur Muhammad, ya. Cahaya Nur Muhammad, cahaya Nur Muhammad, ya. Nafas Muhammad. Bumi adalah batang tubuh atau badan Muhammad. Di bumi. Badan Muhammad. Api nazirnya Muhammad. Makanya hanya bekas yang ada lagi di bawah. Hanya jejak yang tinggal. Hanya kenangan yang disebut. Kalau udah berdiri makrifat di level afi, hanya nazir Muhammad, hanya tinggal asar, tinggal bekas. Jadi kalau sampai di nazir Muhammad, Pak, ibaratnya adinda kita Tanjung, ibarat Siti Nurbaya itu jauh di Medan sana. Tapi karena udah sampai makrifat di nazir Muhammad, iya Siti Nurbaya, ibaratnya kalau bawa dunia ya, itu hanya casing di sana lagi. Udah di sini zat dan ruhnya. Berarti dimanapun dia melihat Abang Tanjung. Tak ada kapsul penebus rindu, tak ada dokter penyembuh cinta, kecuali bertemu. Kalau tidak bina, kena hanya casing di sana, hanya bekas di sana. Di sini. Sampai di situ ada yang ragu? Silakan. Berarti di level syariah, lidah. Ya tadi ya. Bagaimana cahaya Nur Muhammad di sini dia. Makanya di saat pertama pindah, ini proses kajian syariat, boleh bercerita ya. Di jidat, di kening Adam payah berjalan, Pak. Karena para malaikat semuanya sujud. Betul? Pindah ke punduk, payah Adam. Akhirnya pindah ke telunjuk. Illallah. Apa cahaya itu? Kebenaran. Makanya untuk di kajian syariat, di kajian berbilang, bukan di kajian level ini. Di level ini setiap berbilang dia habis, setiap berhitung terbatas, dia tak berbilang, tak terhitung, dia unlimited. Setiap saat di level ini boleh berbilang, boleh berbilang di level ini. Maka zikirnya la ilaha illallah, la ilaha, boleh berbilang.
boleh disebut. Maka cahaya itu adalah kebenaran. Di kajian berbilang untuk dibawa urusan dunia, lihat di mata. Kan bertanya orang, Pak, kemana Bu Kori 2 hari yang lalu? Kan itu matanya menengok ke kiri, jujur. Matanya menengok ke kanan, mereka lagi kena memori di sini. Karena bisa dilihat dari cahaya Nur Muhammad yang ada di kening. Dia berada di antara nur dan nur, 2 air. Paham? Paham, Pak? Memang kalau ingin tajam, duduk, Pak, ya. Ingin tajam, duduk. Insya Allah Jumat malam itu di rumah itu ada terus. Kalau umum seperti ini sampai situ bisa. Sebab nanti tak sama, apa namanya, Pak? Sinyal itu beda, ya. Sinyal itu beda. Tapi insya Allah sampai di situ, kalau yang udah pernah langsung ditangkap itu. Saya tangkap. Kalau untuk awam sampai situ bisa dijelaskan. Cahaya Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Maka Nabi sampai katakan di kajian berbilang tingkat dasar, takuti penglihatan, takuti penyakit ain, karena cahaya Nabi Muhammad nazir di sana. Hipnotis bisa di sana, betul, Pak? Petunduh bisa di sana, pengasihan bisa di tanah, semuanya kena kebenaran. Lanjut, ya. Iya, ya, ya. Kau angguk ayanda, angguk nunggu sate di bolong. Masuk lagi ke dalam lagi, Pak. Masuk ke dalam, karena ceritanya 4 jalan dalam tubuh menuju Allah. Masuk ke Muhammad awal, masuk ke Muhammad akhir, masuk ke Muhammad zahir, masuk ke Muhammad batin. Ini kajian makrifat. Ingat, jangan salah paham. Apabila Ridwan menyebut Muhammad, bukan di kajian syariat, di level kajian berbilang. Hati-hati. Siapa Muhammad itu? Di dalam kitab Ma'rifatullah, apabila tubuh zahir kita ini berasal dari Nur Muhammad dan ruh kita berasal dari Nur Muhammad, maka Muhammadlah namanya. Paham? Bagaimana analisanya? Berasal dari Nur Muhammad, dipahamkan oleh Abdul Wahab Syarani, innallaha khalaqa min ruh Muhammad min zatihi wa khalaqal alam min Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Nur Muhammad itu, ruh Nur Muhammad berasal dari zat Allah. Dan ruh seluruh alam berasal dari Nur Muhammad. Ruh kita manusia, Adam alaihissalam, jasadnya berasal dari tanah. Tanah berasal dari Nur Muhammad. Ruhnya berasal dari Nur Muhammad. Apabila dalam tubuh kita dan ruh kita berasal dari Muhammad, maka Muhammad namanya. Oke? Bukan Nabi Muhammad SAW yang kita maksud. Ini kajian hakikat. Paham ya? Nah, yang dikaji mana Muhammad awal, mana awalnya, mana akhirnya, mana zahirnya, mana batinnya. Itu kajian. Lanjut.
Harus paham ya. Nanti kalau menanggung, datang ke rumah. Itu lagi caranya. Ya PRW ya. Lewat ya. Awal Muhammad namanya Nurani. Nurani itu adalah jadi nyawa kepada kita. Nurani. Jadi apa nurani kepada kita? Nyawa. Ingat mana nyawa? Nyawa tadi apa? Rasa. Rasa, 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 rasa. Cinta, rasa. Rindu, rasa. Durian, rasa. Nyawa. Kalau tidak ada cinta, tidak ada nyawa, udah mati. Betul? Iya enggak? Kok lain lepon wong lupa. Mana akhir Muhammad? Ruhani. Apa kepada kita? Hati. Makanya akhir Muhammad berkata, "De jatuhati dan kerian Tanjung." Itulah sampai akhir Muhammad lah kesimpulan. Apa hati? Apa hati tadi? Hati apa? Lupa kaji. Hati adalah kehendak wajah kali. Maka itu adalah akhir Muhammad. Lai jelasnya. Mana batin zahir Muhammad? Mana batin Muhammad? Sampai sini dulu. Di rohani, nurani, nyawa kepada kita. Itulah awal Muhammad dan itulah akhir Muhammad. Ada yang ragu sampai situ? Oh ya mak ya. Oh. Jarang mungkin dikaji ini, atau memang tidak pernah dikaji ya secara am ya. Memang kaji tersirat. Tapi kapan lagi kalau kaji tersirat tak sampaikan? Mau sampai kapan hidup tidak ngerti diri sendiri? Dalam kajian ma'rifat, dosa yang paling besar itu adalah tidak kenal diri, lebih besar dari dosa zina, lebih besar daripada dosa syirik, lebih besar daripada dosa membunuh yang tidak pernah mengenal diri. Itulah dosa paling besar. Maka orang-orang arif, kapan dikatakan seseorang arif? Dia kenal dirinya, dia kenal Tuhannya, zatnya, sifatnya, af'alnya, asma'nya. Tidak berbeda baginya pujian dan hinaan, sama baginya suka dan duka. Itu orang arif. Kuau kena lay, come kena tidur, jauh panggang dari api, berumur ada tapi bukan tua. Maka hidup akan hampa, tidak bermakna hidup. Bahkan yang ada ajak mati lagi. Hidup tak berguna. Hidup bagaikan kiamat, tak sampai ke atas, tak berurat sampai ke bawah. Maka dia akan terbawa arus gelombang setiap saat, tak berhakikat. La syai'atin bila hakikatin, bersyariat tidak berhakikat hampa. Syariat bila hakikat hakikat, maka berhakikat tidak pula bersyariat batil syariat. Masuk ke zahir Muhammad dan batin Muhammad.
Zahir Muhammad adalah insani. Insani. Jadi apa kepada kita? Tubuh. Itulah zahir Muhammad. Insani. Tubuh masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, meliputi. Betul? Di dalamnya ada angin, di dalamnya ada bumi, di dalamnya ada api. Betul? Insan. Masuk Isa Pak. Sampai situlah dulu ya. Besok kita sambung ya. Sedikit orang yang arif dan cerdas, walaupun sedikit, insya Allah kita yang hadir termasuk di dalamnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.